Shalom Betani Batam Community, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang hal mengumpulkan harta. Ini poin terakhir dari tema kita tentang mengumpulkan harta. Matius 6 ayat 19-21 firman Allah berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Pelajaran yang kita perlu renungkan hari ini Bapak Ibu, tentang mengumpulkan harta, pelajaran terakhir Bapak Ibu, ingatlah, di mana hartamu, di situ hatimu. Karena itu Bapak Ibu kita perlu perhatikan perkataan ini. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jika kita mengumpulkan harta yang sementara, maka disitulah hati kita. Jika kita mengumpulkan harta yang bersifat kekal, maka disitulah hati kita. Jika kita mengumpulkan harta hanya untuk di dunia ini saja, maka hati kita hanya ada di dunia ini saja. Jika kita mengumpulkan harta yang di surga, harta yang bersifat kekal, maka hati kita itu akan ke surga sana. Hati kita itu akan ada di sana, di kekekalan. Betapa pentingnya perkataan Kristus yang luar biasa ini. Di mana hartamu, di situ hatimu. Bapak Ibu, Betani Batam Community, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah di dalam hidup ini kita hanya berkutat untuk mengumpulkan harta di bumi ini saja? Padahal semua yang bersifat sementara tidak akan pernah kita bisa bawa ke dalam kekekalan, Bapak Ibu, yang dikasih. Tetapi yang bersifat sementara bisa bernilai kekekalan. Jika kita mau berbagi, kita punya harta bersifat sementara, tapi walaupun dia bersifat sementara, kita berbagi kepada sesama, kita menolong sesama, kita membela orang yang berkesusahan, maka harta yang bersifat sementara bisa bernilai kekekalan. Kembali kepada hati Bapak, Ibu, dan saya. Di mana hatimu? Jika hatimu berada pada harta di dunia ini, maka di sanalah hatimu yang sesungguhnya. Tetapi jika hatimu berada kepada harta yang bernilai kekekalan, maka di sanalah dan kesanalah engkau akan pergi. Ingat baik-baik, saya ulang sekali lagi. Di mana hartamu, di situ hatimu. Mulai hari ini, ayo bersama-sama. Kumpulkanlah harta kita di surga. Harta yang bersifat kekal, yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, yang tidak bisa disentuh oleh ngengat dan karat. Bagaimana caranya Pak John? Gunakanlah harta yang bersifat sementara, harta di dunia ini untuk kebaikan, untuk menolong orang, untuk membangun peradaban, untuk membawa budaya yang positif dan yang sehat. Gunakanlah harta yang ada di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Mari gunakan duit kita untuk mempermuliakan Allah, gunakan harta kita untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi semua benda-benda yang bersifat sementara itu, jika semua kita pakai untuk melakukan kebenaran firman Allah, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, maka dia punya nilai kekal. Jadi kelihatan Bapak Ibu, orang yang hatinya ada di surga atau orang yang hatinya ada di bumi sangat kelihatan. Jika hartamu engkau tanam di surga, hatimu akan ada di surga. Jika hartamu hanya untuk di dunia ini bagi dirimu sendiri, hatimu hanya ada di dunia ini dan hanya bagi dirimu sendiri. Renungkan firman Tuhan, perkataan Kristus yang luar biasa ini Bapak Ibu. Ayo kita belajar bersama. Mari kita bertumbuh bersama. Perhatikan orang di sekitarmu. Perhatikan keluargamu, saudaramu, keponakanmu, ommu, papa mamamu. Apakah engkau berbagi dengan mereka? Apakah engkau memperhatikan mereka? Apakah engkau menyisihkan gajimu, menyisihkan berkatmu untuk menolong mereka? Perhatikan rekan-rekan satu gereja, atau mungkin di luar gereja, tetapi mereka juga adalah anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolonganmu. Bersediakah engkau berbagi? Saya bersyukur Bapak Ibu di gereja Betani Batam ada banyak orang yang begitu peduli. Melalui Betani Care, mereka memperhatikan anak-anak yang sulit bersekolah dari anak jemaat. Saya juga mengenal beberapa orang yang memperhatikan panti asuhan, yang memperhatikan sekolah-sekolah Alkitab, yang peduli dengan yayasan penginjilan, pekabaran Injil di dunia. Saya mengenal dan tahu beberapa orang yang luar biasa dalam hal seperti itu. Itu baik. Bapak Ibu, mari kita dukung mereka, mari kita berdoa untuk mereka. Kita juga harus mulai belajar.
Kumpulkanlah harta di surga dengan memanfaatkan harta di bumi untuk kemuliaan Allah. Walau dia bersifat sementara, tapi bisa bernilai kekekalan. Bapak Ibu renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.